Ayat 5. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Jikalau engkau tidak kembali mengasihi. Jikalau engkau tidak kembali berkobar-kobar kasih kepada Allah dan sesama. Aku akan datang. Tuhan pemilik gereja itu. Dan dia akan mengambil kaki Dian. Kaki Dian itu lampu yang ada di dalam bait suci. Yang ada tiang, lalu cabang-cabang yang kadang-kadang kita di gereja taruh lilin itu. Ada 7, itu kaki Dian. Tuhan bilang, kalau tidak kembali pada kasih mula-mula, Tuhan ambil kaki Diannya. Apa artinya Tuhan ambil kaki Dian? Saya kutip kata-kata Clark. Clark mengatakan, karena di sini ada gambaran kaki Dian dalam kemah suci dan bait Allah yang tidak bisa disingkirkan tanpa menyingkirkan seluruh pelayanan imam-imam. Maka ancaman di sini menunjukkan bahwa jika mereka tidak bertobat dan seterusnya, dia akan membuat mereka tidak mempunyai gereja. Mereka akan tidak mempunyai pendeta, tidak lagi mempunyai firman, tidak lagi punya sakramen, dan tidak lagi mendapatkan kehadiran Tuhan Yesus di sana. Wah. Jikalau Tuhan cabut kaki Dian, gereja bisa tetap jalan. Tapi pemberitaannya bukan lagi firman Tuhan. Filsafat manusia, teori-teori manusia mulai muncul di dalam mimbar-mimbar gereja. Lalu ajaran yang disampaikan bukan lagi Injil, bukan lagi firman yang murni. Tapi penyesatan. Firman Tuhan yang murni dicabut. Sehingga yang muncul dari mimbar gereja hanyalah semua teori-teori motivasi dunia yang kelihatannya bijak, tapi bukan firman Tuhan. Sakramen kehilangan artinya. Dan lebih parah adalah kehadiran Tuhan tidak lagi di sana. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang bait Allah, selalu dibilang rumahku, rumahku. Rumahku adalah rumah doa segala bangsa. Kamu jadikan sarang penyamun. Rumahku, rumahku, rumahku. Tapi pada waktu dia menubuatkan kehancuran Yerusalem, dia bilang, rumahmu ini akan kedapatan sunyi. Rumahmu bukan lagi rumahku. Maka gereja bisa tetap jalan. Tapi gereja bisa berhenti jadi rumah Tuhan. Gereja hanya menjadi rumahmu, tapi kehadiran Tuhan tidak lagi muncul di sana. Jikalau gereja tidak kembali pada kasih yang semula, Tuhan mengancam menghabisi gereja itu. Dan faktanya gereja Efesus mengalami ancaman itu. Saya kutip kata-kata yang agak panjang dari John Stott. John Stott bilang begini, iya Tuhan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak mentaati perintahnya dan tidak bertobat, keberadaan gereja mereka akan diakhiri secara memalukan. Tidak ada gereja yang mempunyai tempat yang aman dan permanen di dalam dunia. Tidak ada. Gereja sudah ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun bisa lenyap. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa bertahan di dalam dunia ini, permanen. Ketika Singosari begitu kokoh, akhirnya runtuh juga dari Majapahit. Majapahit begitu kokoh, runtuh juga. Assyria lewat Babilonia habis, Persia, Media Persia habis, Yunani selesai, Romawi yang bertahan lama habis juga. Demikian gereja tidak punya keberadaan yang permanen dalam dunia. Gereja diuji secara terus-menerus. Jika kita menilai dari surat yang ditulis oleh Uskup Ignatius dari Antioquia kepada gereja Efesus pada awal abad kedua, gereja ini hidup kembali sesuai seruan Kristus. Berarti abad kedua gereja Efesus masih hidup. Ignatius menggambarkan dengan ungkapan yang bersemangat. Tapi belakangan gereja itu tergelincir lagi. Dan pada abad pertengahan kesaksian Kristennya dihapuskan. Stasiun kereta api kecil dan hotel dan beberapa rumah orang miskin di Ayasuluk. Ayasuluk ini kota di Turki yang sekarang menguasai reruntuhan kota itu,
merupakan suatu gambaran atau pernyataan yang hidup tentang penghakiman, hukuman, nasib tragis yang menimpa Efesus dan gerejanya. Selain itu, tidak ada apapun kecuali reruntuhan dan tanah berlumpur atau berawa. Seorang pelancong yang mengunjungi desa itu menemukan hanya 3 orang Kristen di sana. Dan mereka ini tenggelam dalam ketidaktahuan dan sikap acuh tak acuh sedemikian rupa sehingga hampir tidak pernah mendengar nama Paulus atau Yohanes. Peringatan Kristus kepada Efesus ini juga cocok bagi kita sekarang. Terang gereja kita sendiri akan dipadamkan jika kita secara tegar tengkuk bertekun dalam penolakan untuk mengasihi Kristus. Secara umum, Turki adalah pusat Kristen, tapi habis. Dan yang menyedihkan, peninggalan sejarah Hagia Sophia. Gereja katedral yang megah sekali, warisan kekristenan. Tuhan kosongkan dan jadi museum. Sudah jadi museum, jadi masjid lagi. Dari sudut pandang manusia, menurut saya memang kurang ajar itu. Si Endrogan itu mencuri sejarah. Tapi dari sudut pandang Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan itu? Bukankah itu gereja Tuhan? Kenapa Tuhan bukan hanya meninggalkan, tapi bahkan beralih jadi museum, sekarang jadi tempat ibadah agama lain. Dan mereka boleh bersuka cita ketika azan keluar dari sana. Rasanya memang menyakitkan, tapi tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Bukan. Mungkinkah karena kekristenan di sana meninggalkan kasih semula dan tidak ada alasan bagi Tuhan untuk mempertahankan gereja seperti itu di dunia ini. Coba saudara lihat gambar ini. Ini hanyalah puing-puing gereja Efesus. Kalau saudara pergi ke Turki sekarang, saudara bisa mengunjungi di kota Hagia Suluk. Hanya puing-puing jemaat Efesus. Cuma batu model seperti ini. Next. Mengapa Tuhan mengizinkan gerejanya hancur? Saya kutip kata-kata dari pulpit komentari. Tuhan kita, Yesus, tidak menginginkan keberadaan lebih lama dari satu gereja yang kasihnya menurun. Gereja yang dingin, tidak mewakili dan tidak bisa mewakili Yesus dalam dunia ini. Gereja itu tidak lagi mengerjakan tujuan pembentukan gereja. Dan karena itu tidak ada alasan mengapa gereja itu harus dilanjutkan. Sekarang ada banyak gereja bisa bangga karena jumlah yang sangat besar. Sinodenya besar sekali. Gedungnya besar sekali. Jemaatnya banyak sekali. Tapi kalau tidak kembali kepada kasih yang semula. Mula-mula Tuhan menarik seluruh kehadirannya dari sana. Tidak ada firman lagi. Yang ada hanya segala macam teori manusia dan kesesatan masuk. Mereka masih seolah-olah puji Tuhan dan rasa urapan. Tapi hanya perasaan mereka sendiri. Tuhan meninggalkan gereja itu. Dan ada saatnya di mana semua diakhiri. Jangan pikir kekristenan di Kupang ini kuat sekali. Sekuat-kuatnya kita tidak pernah bisa sekuat Turki pada masa lampau. Sebanyak-banyaknya gereja di NTT tidak sebanyak gereja di Asia kecil pada masa lampau. Tidak. Tapi kita lihat mereka habis semua. Bahkan hanya tinggal gedung Hagia Sophia pun diambil dan dicaplok orang. Lalu apa jaminan bahwa kekristenan dan gereja-gereja secara khusus kita di NTT yang adalah mayoritas masih bisa bertahan, masih bisa eksis 100, 200, 300 tahun yang lalu. Kalau gereja tidak lagi bisa punya kasih kepada Tuhan dan sesama, tidak ada alasan mempertahankan gereja seperti itu. Ancaman ini berlaku bagi kita, gereja kita. Baru 12 tahun. Kalau kita ternyata telah jatuh dari kasih itu, mari ingat kembali dari titik mana semua kita, dan kembali
minta Tuhan kobarkan kembali kasih kepada Allah. Kobarkan kembali api kasih kepada sesama. Dan kita semua boleh kembali kepada Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kembalilah pada kasih yang semula. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.